Tarung ini adalah pelayanan publik, yaitu pelayanan publik terhadap masyarakat terkait perizinan rekomendasi advice planning. Jadi rekomendasi advice planning ini adalah salah satu tahapan sebelum melakukan pengurusan izin membangun. Jadi masyarakat harus membuat satu rekomendasi izin pemanfaatan ruang. Nah, selama ini kami masih melakukan pelayanan secara manual. Si pemohon atau masyarakat ini akan membawa berkasnya kepada PTSP, kemudian nanti PTSP masih melakukan pendistribusian permohonan tersebut ke Baperlitbang. Dari Baperlitbang nanti masuk ke bagian umum, baru dari bagian umum tersebut nanti akan didisposisikan ke bidang kami. Dokumen-dokumen perizinan tersebut selama ini masih dokumen manual, sehingga banyak berceceran apabila nanti pada saat ada permasalahan, ada pertanyaan, akan kesulitan dalam mencari arsip yang telah diajukan. Nah, proses yang panjang ini yang membuat inisiatif saya untuk memperpendek rentang perizinan tersebut, sehingga terciptalah inisiasi terkait pembuatan sistem informasi advice planning penataan ruang Siap Tarung ini, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengakses perizinan tersebut dan lebih cepat. Siap Tarung adalah akronim dari Sistem Advice Planning Penataan Ruang. Inovasi ini berkaitan dengan sistem penataan ruang. Ini menjadi satu tupoksi dalam kantor Baperlitbang untuk mempermudah pelayanan publik. Siap Tarung ini akan mempermudah dalam birokrasi perizinan. Jadi mereka akan mudah untuk mengakses, mendapatkan rekomendasi advice planning ini. Itu pertama untuk masyarakat. Kemudian manfaat lain kepada pihak swasta, dalam hal ini pengembang perumahan, kemudian investor, mereka akan tahu di mana mereka harus melakukan investasi. Karena sudah barang tentu kita ketahui bersama bahwa penataan ruang ini ada kawasan yang boleh terbangun dan ada kawasan yang tidak boleh terbangun. Nah, agar pihak swasta, baik pengembang maupun investor ini tidak salah dalam menentukan lokasi, maka dia harus mendapatkan rekomendasi ini. Karena terkait kepastian hukum, kepastian peraturan, itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman pihak swasta dalam melakukan investasi di suatu daerah. Sehingga dengan sistem ini mereka langsung bisa mengakses melalui handphone mereka, melalui Android mereka, langsung melihat kepada lokasi yang ingin mereka tuju, langsung mereka mengakses, dan di situ langsung diberi keterangan boleh dan tidaknya. Manfaat dari Baperlitbang artinya birokrasi ini semakin pendek. Baperlitbang akan mendapatkan satu manfaat penting dalam masalah perizinan, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat lebih prima, lebih cepat, lebih akurat, dan terstruktur. Yang kedua, dokumen-dokumen perizinan tersebut terarsip dengan baik, terdokumentasi dengan baik semua permohonan-permohonan. Kemudian lintas sektoral ke dinas-dinas lain akan mendapatkan informasi terkait masalah penataan ruang yang baik. Mereka akan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan terkait pembangunan di lintas sektor mereka. Sebagai contoh, PU. Pekerjaan umum ini sangat berkaitan erat dengan penataan ruang. Mereka harus bisa membangun di daerah yang boleh terbangun. Artinya ketika membuat jalan, mereka harus tahu di sini jalan ini melewati kawasan hutan atau tidak. Kalau seandainya melewati kawasan hutan, maka apa yang harus dia lakukan? Karena dengan kemudahan akses ini dalam genggaman, artinya hanya lewat HP, sudah barang tentu peningkatan jumlah pemohon perizinan rekomendasi advice planning ini bertambah. Hal itu kita bisa melihat dari jumlah pemohon di tahun 2023, ada 120 pemohon. Kemudian di tahun 2024 ini, sampai dengan 20 Juli, itu ada 180. Nah, di sini ada peningkatan persentase yang kita sudah capai dari hasil kemudahan dalam mengakses perizinan tersebut. Dengan banyaknya orang sadar mengurus perizinan, maka PAD kami semakin bertambah. Demikian.